Hai semua, apa kabarnya? Saya akan lanjut menceritakan kisah Aura sang Casanova, bab 114. Harus terpisah. Apa ini Tuan Kiyoshi? Hasil tes DNA antara Anda dengan... Jiro ternganga tidak percaya ketika membuka isi dalam amplop dan membaca sebuah kertas yang menjelaskan jika Tuan Kiyoshi dan Kiara mempunyai keakuratan dalam hasil DNA yang saat ini dibacanya. Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana bisa? Gumam Jiro masih tidak percaya dengan apa yang saat ini dilihatnya. Kau yang pertama tahu setelah aku mengetahuinya, Tuan Jiro. Karena aku tahu, kau menjaga Kiara dengan sangat baik seperti putrimu sendiri. Putri sendiri? Tidak salah, Pak. Celetuk Axel. Axel, ucap Nyonya Angeline. Bisa dijelaskan lebih rinci mengenai semua ini, Tuan Kiyoshi? Ucap Jiro yang sudah tidak sabaran lagi ingin mendengar penjelasan dari sumbernya langsung. Karena memang selama ini Jiro hanya mengetahui jika Kiara adalah adik dari Nadira. Dan saat ini Kiara hidup sebatang kara dan tidak mempunyai keluarga siapapun. Ada apa ini? Mengapa Jiro seolah sedang benar-benar shock dengan apa yang baru saja dibacanya? Apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan Tuan Kiyoshi? Batin Kiara yang saat ini juga dipenuhi dengan banyak pertanyaan. Oke, baiklah. Untuk semuanya, untuk keluargaku, istri, dan putra-putriku, Axel dan Sherin, dan untuk Tuan Jiro, ucap Tuan Kiyoshi meninggalkan nama Kiara yang sengaja tidak dia ucapkan. Kenapa hanya nama aku yang tidak disebut oleh Tuan Kiyoshi? Bukankah aku datang kemari karena Jiro yang mendapatkan undangan darinya langsung? Lagi-lagi Kiara masih bertanya-tanya dalam benaknya mengenai semua sikap antara Jiro dan Tuan Kiyoshi yang nampak sangat berbeda. Hari ini akan aku umumkan. Jika gadis yang menjadi putri angkat Tuan Jiro yang bernama Kiara adalah putri kandungku juga. Aku sudah melakukan tes DNA dan hasilnya akurat. Dia adalah putriku. Ucap Tuan Kiyoshi. Omong kosong apa ini, Pak? Selah Axel yang tidak menerima kenyataan dengan apa yang dikatakan oleh papanya sendiri. Karena di hati Axel masih menaruh banyak harapan untuk bisa bersama dengan Kiara. Papa tidak sedang mabuk kan? Mana mungkin dia putri kandung Papa? Dia tidak lebih hanya seorang... Jelaskan secara terperinci pada kami, Yoshi. Kau tidak bisa tiba-tiba langsung mengakui orang asing sebagai putri kandungmu begitu saja. Sela Nyonya Angel sebelum Sherin selesai berbicara. Aku putri kandung dari Tuan Kiyoshi. Dan hasil tes DNA sudah keluar dengan membuktikan keakuratan data yang benar-benar sebagai bukti jika aku putrinya. Bagaimana bisa? Bagaimana ini semua bisa terjadi? Batin Kiara dengan mulut yang ternganga karena terkejut mendengar berita yang disampaikan oleh Tuan Kiyoshi. Aku tidak asal bicara dengan mengambil data tes DNA secara sembunyi-sembunyi. Pertemuan pertama adalah ketika Tuan Jiro mengundang makan malam. Aku melihat Kiara dengan gelangnya. Gelang yang aku berikan sewaktu dia baru lahir. Ada 2 gelang saat itu. Yang satu dipakai oleh adik dari Kiara yang bernama Laisahan. Dan Kiara sendiri bernama asli Laishahan. Kami mengalami kecelakaan hebat ketika Laisha berumur 1 tahun. Mobil kami masuk sungai dan tim SAR memastikan jika Laisha saat itu sudah hilang dan mati karena terbawa oleh derasnya arus sungai. Aku pun tidak menyangka jika bayiku yang saat itu menghilang dan dipastikan sudah mati, ternyata masih hidup sampai saat ini. Ucap Tuan Kiyoshi bercerita panjang lebar. Bualan seperti apa ini, Pak? Mana mungkin Kiara putri kandung Papa? Sedangkan Papa dan Mama punya aku dan juga Sherin.
yang umur kami masing-masing masih sepantaran Kiara. Kami berteman dengan Kiara di sekolah, Pak. Ucap Axel masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan papanya. Bahkan Axel menganggap jika Tuan Kiyoshi saat ini sedang membual. Kau dan Kiara hanya selisih 10 bulan saja, Axel. Itu yang sebenarnya. Sedangkan Sherin memang putriku. Namun dia bukanlah putri kandungku, melainkan bayi kecil yang dibawa ibunya waktu aku menikahi mama kalian. Ucap Tuan Kiyoshi. Hah? Jadi Sherin bukan putri kandung papa selama ini? Ucap Sherin tidak percaya. Mata Sherin kini berkaca-kaca karena tidak menyangka jika dirinya tidak mempunyai seorang ayah. Sosok ayah yang begitu dikagumi nyatanya bukan ayah kandungnya. Di semua identitas pendidikanku, semuanya tertulis jika aku 1 tahun lebih 10 bulan dari umur Axel, Om. Ucap Kiara, yang mana selama ini dirinya terdiam dan akhirnya membuka suara. Iya, karena orang yang menemukanmu menganggap kelahiranmu di saat waktu menemukanmu, yang mana saat itu kau berusia 1 tahun. Perhitungan sangat tepat sekali, nak. Kau pun tidak salah. Ucap Tuan Kiyoshi. Hah, apa-apaan ini? Tidak, aku dan Kiara bukan saudara kandung. Dia temanku, teman sekolah. Yang menjadi adikku hanyalah Sherin. Aku masih ada kesempatan untuk menikahinya. Ucap Axel tidak percaya dan terus-menerus berusaha menyangkal semua kenyataan tersebut. Kenyataan sudah ada. Mau apa lagi? Bukti yang diberikan Tuan Kiyoshi sudah akurat jika Kiara memang putrinya. Kau masih memaksakan diri untuk tetap mencintai adik kandungmu sendiri. Ucap Jiro. Kenapa? Kenapa harus gadis itu yang akan masuk dalam keluargaku? Kenapa harus Kiara menjadi putri kandung dari Kiyoshi? Batin Nyonya Angel yang saat ini wanita itu semakin mencemaskan diri karena Kiara memegang kelemahannya, yaitu berselingkuh dengan Jiro. Tidak, aku tetap tidak percaya dengan semua ini, teriak Axel. Axel, lirih Kiara yang merasa kasihan dengan pemuda yang saat ini sedang benar-benar terlihat hancur tersebut. Kiara, kau bukan adik kandungku, ucap Axel lirih. Tidak, Axel, kau tidak bisa mengelak kenyataan, ucap Kiara. Tidak. Axel pun bangkit dan langsung meninggalkan ruang makan malam tersebut yang diikuti oleh Sherin. Axel, Sherin, teriak Angel yang kemudian juga bangkit mengikuti Axel dan Sherin untuk mencari aman. Kini hanya tertinggal Tuan Kiyoshi, asisten Jim, Jiro, dan juga Kiara. Keempat orang tersebut tidak bergeming sama sekali. Hanya Tuan Kiyoshi yang menatap lekat Kiara dengan tatapan penuh haru dan rindu. Boleh aku memelukmu, putriku? Ucap Tuan Kiyoshi. Sejenak Kiara menatap ke arah Tuan Kiyoshi. Tidak dipungkiri, dada Kiara bergetar. Kelopak matanya seolah menahan beban berat. Dengan waktu kurang dari 1/4 detik, Kiara akhirnya meneteskan air matanya. Papa, lirih Kiara. Kiara bangkit dan langsung berlari memeluk erat Tuan Kiyoshi. Gadis yang selama ini menganggap sebagai seorang yatim piatu dan tidak mempunyai siapa-siapa lagi setelah meninggalnya Nadira, kini seolah kembali tumbuh ketika tahu jika dirinya nyatanya seorang putri dari seorang pengusaha hebat di negeri ini. Maafkan Papa, sayang. Maafkan Papa yang selama ini tidak pernah lagi mencarimu. 17 tahun kau terpisah dan kehilangan kasih sayang Papa. Terpisah dengan keluargamu, dengan kakak kandungmu, dan dengan semua fasilitas yang seharusnya kau miliki. Ucap Tuan Kiyoshi, mengusap lembut kepala putri tercintanya yang baru saja ditemukan. Sementara itu Jiro hanya bisa terdiam tidak bergeming. Kini di kepala Jiro sedang banyak sekali masalah. Masalah jika saja Tuan Kiyoshi mengambil Kiara
untuk tinggal bersama Tuan Kiyoshi dan terpisah dengannya. Jiro sudah dipastikan tidak bisa berjauhan dengan Kiara setelah semua hal yang dilewati bersama dengannya. Tuan Jiro, izinkan aku untuk membawa Kiara agar tinggal di mansionku, ucap Tuan Kiyoshi yang menurutnya sangat tidak mungkin seorang Jiro berjauhan dengan Kiara. Tinggal di mansion Anda, Tuan Kiyoshi, ucap Jiro mengulangi permintaan Tuan Kiyoshi.